Shalom, shalom, Bang Duho, Bang Putra. Shalom, Pak. Lausowanyo, shalom. Wah, luar biasa. Ibu Priscila, Lukas, Yohanes. Shalom, Pak. Pak Daniel. Haleluya, oh, luar biasa. Greenfield datang. Hale. Ngeping nih Kak Mawar nih. Ini suara. Paham. Tapi coba Lisna. Bu Eva. Udah nih kan biar mana ya lu kan ya. Bu Yani, Kenat. 3 menit nih kita kata Ruben untuk menyapa nih. Luar biasa. Susani siapa ya Susani? Oh Ciani. Oh Ciani apa kabar? Tahunya Susani ini. Di sini tulisannya. Kok keluar lagi? Shalom, shalom, shalom. Haleluya. 1 menit lagi ya kita sapa ya sebelum kita mulai ya ibadah ya. Warga Pasutarmin udah lengkap. Yohanes, puji Tuhan. Wih. Bobo. Yang punya tambak udang udah kelihatan. Haleluya. Kenat mana nih Kenat mukanya nih Kenat nih? Kenat? Iya Pak. Suara doang. Bu Eva, Tuhan berkati. Lasowannya udah mantap, udah negatif. Haleluya. Oke, Nikola sudah mulai. Wah, keluarga Lauso sudah komplit nih, luar biasa. Mari sama-sama teman-teman, saudaraku sekalian, kita mulai ibadah kita dengan mengatakan, "Kukan bangkit." Mari semua semangat hari Minggu ini. Minggu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. Sekali kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Haleluya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, sambil bertepuk tangan. Mari kita angkat sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Haleluya, mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan,
Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit kebesarannya. Nyatakan kebesarannya. Haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Luar biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang menentukan ada atau tidak adanya sesuatu di muka bumi. Sebab itu kalau kami masih ada hari ini, itu karena Tuhan, itu karena belas kasihan Tuhan. Amin. Sebab itu Bapak, biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan sebuah pujian, Tuhan inilah hidupku, pakai kami sesuai dengan kehendak. Haleluya. Kami mau kau pakai sesuai kehendak-Mu Bapa. Kami mau diutus kepada bangsa-bangsa. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar Tuhan memakai hidup kita dan menjadikan kita terang bagi bangsa ini. Sekali kita katakan, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Haleluya. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Kitab Yesaya berkata, Yesaya 6 ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku Tuhan. Sila kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Oh, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai Siloam penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, biar bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasihku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pertanyaan melalui firman Nabi Yesaya 6 ayat yang ke-8. Siloam mau diutus Bapak, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu kami merindukan ada pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak takut akan hari esok. Sebab kami tahu di dalam Tuhan kami berharga dan mulia. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Umat-Mu diberkati berlimpah-limpah. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan semua. Dituntun oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kami mengerti dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Dan menjadi pelaku firman, sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, mari tambah panjang lebar saudaraku. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku sekalian ya. Ya, sebentar saudaraku, share screen dulu. Ya, saudara. Di Tuhan. Tambah panjang lebar saudaraku. Ya. Saya izinkan Yohanes untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma 8. Kita bersama-sama nanti di rumah, tetapi biarlah Yohanes yang akan bertugas melayani kita. Roma 8 ayat 28 sampai dengan 31. Silakan. Kakak Yohanes. Oh, luar biasa ya. Roma 8 ayat 28 sampai 31. Yes. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan saudara-saudara semua? Tema hari ini bicara tentang tujuan Tuhan untuk gereja. Tujuan Tuhan untuk gereja maksudnya gereja secara gedung maupun saudara secara individu. Pembacaan firman Tuhan sudah dibacakan oleh kakak Yohanes. Puji nama Tuhan. Saya mulai dari pendahuluan saudaraku. Roma 8 ayat 28 sangatlah ayat yang populer. Dan ini sangat disenangi oleh orang banyak. Tetapi orang percaya kadang-kadang lupa bahwa Roma 8 ayat 28 dikatakan di situ bahwa Allah turut bekerja. Itu adalah
penjelasan dari teks ayat 26 dan 27 yang mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jangan lupa Roh yang membantu kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya oleh sebab itu ketika kita nangis, kok Tuhan tahu apa yang saya mau? Padahal saya cuma nangis doang. Ya, Roh menyampaikan semua yang ada di isi hati kita kepada Tuhan. Dan Allah menyelidiki hati nurani dan mengetahui roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siang malam banyak orang percaya yang berdoa. Tetapi jangan lupa di atas segala-galanya adalah roh lah yang paling mengerti tentang hati dan masa depan kita. Yang ketiga saudaraku, teks ini merupakan suatu jawaban ketika kita mengalami penderitaan. Ya, saudaraku, mohon di mute. Jadi Roma 8 ayat 28 sampai dengan 31 adalah jawaban bagi setiap kita yang sedang mengalami penderitaan di muka bumi. Saudara mengalami penderitaan, hamba Tuhan mengalami penderitaan, pemimpin gereja mengalami penderitaan. Semua selama kita masih ada di dunia ini mengalami penderitaan. Yang keempat saudaraku sekalian, bahwa Roma 8 ayat 8 sampai 31 adalah sebuah harapan bagi kita. Bagi gereja, bagi keluarga kita, bagi bisnis kita, anak kita, istri kita, suami kita. Roma 8:28 adalah jawaban dan pengharapan bagi kita semua. Oke, oleh sebab itu pengharapan apakah yang bagi gereja dalam menjalani hidup di dunia ini Pak Cakra? Pengharapan macam-macam apa? Pengharapan yang bagaimana? Mari kita buka ayat Roma 8:28, katakan di situ bahwa Allah turut bekerja. Dia mulai dengan kata, kita tahu sekarang. Pertanyaannya apakah saudara tahu atau tidak? Makanya poin yang pertama mengatakan, mengetahui rencana Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu akan rencana Tuhan. Dia hanya mengalir saja, dia pergi kemana dia mau. Dia bekerja kemana dia mau. Banyak 80% orang kuliah ketika bekerja berbeda jurusan dengan diambil. Ada banyak orang 80% dikatakan oleh survei. Banyak orang 80% tidak bekerja sesuai dengan mata atau jurusan kuliah yang diambil. Berarti ada bagian yang kita mengambil kesempatan untuk kuliah sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Atau memang sebenarnya kita kuliah karena kita terpaksa? Atau kita karena cuma untuk menyenangkan hati orang tua? Atau kita cuma mau supaya gaya-gayaan? Supaya saya terlihat hebat maka saya kuliah. Saudaraku sekalian, 50% dari orang yang berhasil hampir rata-rata tidak mengenyam bangku pendidikan secara formal. Sebab itu, mengetahui rencana Tuhan itu penting bagi kita. Apa itu mengetahui rencana Tuhan bagi kita? Ya dikatakan di situ bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja, bersinergi dengan kita. Berarti kita mengambil bagian kita, Tuhan mengambil bagiannya. Tuhan tidak bisa bekerja sendiri tanpa saudara, karena saudara adalah individu. Individu berarti memiliki kehendak, kemauan, dan kehendak, kemauan. Saudara boleh mengambil keputusan, tetapi jika kita tidak mensinkronkan kehendak kita, kemauan kita kepada Tuhan, maka rencana kita yang kita hidup adalah rencana kita, bukan rencana Tuhan. Yang kedua saudaraku, apakah yang kita tahu tentang rencana kita, tentang pernikahan kita, tentang keluarga kita, tentang pekerjaan kita, tentang studi kita, apa yang kita tahu hari ini? Apa kita benar-benar mengetahui bahwa saya studi untuk ini? Tidak mungkin saudara-saudara, saya hanya menangis untuk sebuah jiwa-jiwa, untuk semua sakit penyakit, apapun yang saya alami, saya tidak pernah meneteskan air mata. Tapi jiwa-jiwa, hubungan dengan Tuhan, saya akan selalu meneteskan air mata. Saya rapuh di hadapan Tuhan, tetapi saya kuat di dalam dunia ini. Karena kenapa? Saya mengetahui rancangan hidup saya. Saya tahu untuk apa saya hidup. Setiap orang jika tahu mengetahui rancangannya untuk hidup, dia pasti berhasil. Saudaraku sekalian. Jadi saudara, apakah saudara tahu apa yang sedang dalam rencana hidup kita? Apakah kita mengasihi Tuhan ketika kita belajar kita mengasihi Tuhan? Waktu kita mempersiapkan firman Tuhan, waktu kita bekerja, apa kita mengasihi Tuhan? Karena dikatakan di situ, bagi mereka, Allah itu dalam bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil. Jadi ini sangat bersyarat saudaraku. Selama saudara berstudi, dalam mengasihi Tuhan pasti ada kekuatan baru. Sekolah nggak makan malas-malas. Jika saudara melayani karena Tuhan, saudara akan punya kekuatan. Jika saudara bekerja untuk Tuhan, saudara pasti bisa bangun pagi dan selalu memberi yang terbaik dalam dua pekerjaan saudara.
Itu bedanya orang yang mengetahui rancangan Tuhan. Yang terakhir adalah bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat di mana? Di marketplace kita, di tempat kerjaan kita, di rumah kita, di keluarga kita, di tempat sekolah kita. Tuhan memanggilkan untuk menjadi berkat seperti katakan oleh Nabi Yesaya tadi. Siapa yang mau kuutus untuk melayaniku di tempat di mana kamu berada? Sebab Pak Cakra tidak mungkin ke Seci. Pak Cakra tidak mungkin ke kantor Pak Sutarmin. Pak Cakra tidak mungkin ke kantornya Niki. Sebab kita punya tanggung jawab masing-masing. Panggilan kita sama-sama terpanggil. Oleh sebab itu, hormatilah, hargailah panggilan yang Tuhan buat. Sebab panggilan yang Tuhan buat adalah panggilan sorgawi. Panggilan yang mulia. Panggilan yang tidak sama dengan panggilan dunia berikan. Sebab panggilan ilahi memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sehingga saudara memiliki nama yang wangi dan dihormati banyak orang. Percayalah. Jika saudara melayani, jika saudara bekerja, jika saudara mengasuh anak, jika saudara berdiri segala sesuatu yang Tuhan tanggung jawab hari ini. Dan selakukan untuk Tuhan. Dan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saudara mengetahui rancangan itu untuk Tuhan. Saudara akan punya kekuatan baru. Seperti Raja Jabal yang terbang tinggi. Mengatasi segala persoalan hidup kita. Yang kedua saudaraku, ayat yang ke-29 dikatakan itu sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dikatakan situ, supaya anak itu menjadi yang sulung. Berarti kita mau yang kedua adalah, kita mempunyai nilai, memiliki nilai Kristus. Saya tahu bahwa kita tidak akan pernah sempurna membuat nilai Kristus dalam hidup kita. Tetapi jika kita punya target untuk serupa dengan Kristus, setidak-tidaknya kita punya kemauan, punya keinginan untuk serupa dengan Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu pujian yang sangat luar biasa bukan? Bagaimana ketika kita bekerja? Apakah kita memiliki nilai-nilai Kristus? Waktu kita merancangkan hidup kita, apakah punya nilai-nilai Kristus? Apakah ada nilai pengorbanan? Ada banyak orang yang cuma bicara tentang berkat. Tetapi tidak mau dengan bicara tentang penderitaan. Tetapi ada juga orang yang terlalu idealis. Merasa perlu menderita untuk Yesus. Tak perlu mengalami berkat. Berkat dan penderitaan adalah bagian orang percaya. Ingat saudaraku, oleh sebab itu. Tidak semua orang memiliki nilai Kristus. Hanya orang yang dipilih dan ditentukan Tuhan yang memiliki nilai Kristus. Sebab di luar aku, kamu bukan apa-apa, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan memilih kita untuk memiliki nilai Kristus itu secara personal dan pribadi. Tidak semua orang. Yang kedua, kalau saudara memang mempunyai nilai Kristus, saudara adalah orang pilihan. Oleh sebab itu coba mulai. Apakah hidup kita berpadanan dengan nilai Kristus atau tidak? Atau sesuai dengan firman atau tidak? Atau kita mengikuti dunia ini? Kalau bahasanya orang, kalau kita mau buat segala sesuatu itu agak alay. Alay artinya itu mengikuti tren yang ada. Bajunya warna-warni, rambutnya. Jadi itu orang alay. Biasanya orang begitu orang yang tidak percaya diri. Yang ketiga saudaraku, kita ini ditentukan. Ditentukan artinya kalau saudara sedang bicara tentang IKN untuk pembangunan ibu kota negara. Semua orang mengambil peran, DPR, MPR, warga negara, boleh setuju, boleh tidak, presiden. Semua orang menentukan satu tempat untuk ibu kota. Apalagi orang percaya Tuhan menentukan kapan lahirnya, dengan keluarga siapa, di mana dia akan dibesarkan, bagaimana tujuannya untuk apa. Kita ditentukan. Ditentukan itu suatu tancapan yang tajam untuk menentukan satu titik di mana orang itu tentukan. Saya tidak mungkin masuk ke keluarga Niki. Sebab Niki telah ditentukan untuk keluarga di Ciani. Artinya ditentukan. Spesifik gitu loh. Jadi berbahagialah saudaraku. Orang yang memiliki nilai Kristus adalah orang yang ditentukan. Yang keempat, kalau kita memiliki nilai Kristus, paling gampang adalah kita sama, serupa dengan Tuhan. Ketika ada orang yang marah kepada kita, kita mengampuni. Ketika ada orang yang benci kepada kita, kita berdoa untuk dia. Ketika ada orang memaki kita tetap berdoa untuk mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Lakukanlah yang sama. Yang ketiga, ayat 30 katakan di situ adalah meresponi panggilan ilahi ini penting. Sebab seperti yang saya katakan, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, berarti ada dulu kemauan dari saudara, keinginan dari saudara untuk berubah. Saudara ingat anak yang hilang ketika dia menyadari, di rumah bapakku banyak makanan, aku akan kembali ke bapak. Jadi ada niat, ada respon dari manusia.
untuk menyadari untuk berbalik kembali kepada Tuhan. Artinya saudaraku meresponi panggilan Tuhan itu adalah saudara sudah ditentukan untuk merespon itu. Tapi kalau saudara tidak mau, saudara boleh kesaksian tentang suaminya Napa Urba. Dia sekarang kembali lagi. Dia menyadari bahwa dulu dia salah dan dia kembali kepada Tuhan. Ditentukan saudaraku. Tetapi juga saudara dipanggil. Tiap hari saudara dipanggil. Ayo Siloam, kembalilah kepadaku. Datanglah kemari. Di rumahku banyak makanan. Kamu akan kuberikan kenyamanan, sukacita berlimpah. Tetapi saudara bisa tidak memilih untuk ibadah. Saudara dibenarkan. Artinya dibenarkan apa? Kita semua berdosa. Setiap orang percaya itu berdosa. Tuhanlah yang membenarkan kita. Kalau kita artinya dibenarkan, kita pasif. Tetapi ada pribadi yang aktif yang membenarkan kita. Makanya oleh sebab itu berdoalah setiap hari. Akuilah dosamu setiap hari. Sengaja atau tidak sengaja yang kita lakukan. Banyak dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu akuilah dalam setiap doa penutup hari, minggu. Biasanya kalau malam saya Tuhan ampuni aku jika sepanjang hari ini ada dosa yang kulakukan. Itu yang dilakukan oleh Ayub terhadap anak-anaknya. Saudaraku sekalian. Tetapi yang lebih indah lagi saudaraku, dimuliakan. Dimuliakan cuman diberikan, hanya diberikan kepada mereka yang pantas dihormati. Dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, saudara dimuliakan. Artinya apa? Saudara derajatnya diangkat oleh Tuhan. Untuk menjadi posisi lebih tinggi. Sebab orang yang dimuliakan biasanya kursinya lebih tinggi, lebih bagus. Dan biasanya unggukannya lebih di atas saudara posisinya. Seperti bema. Yang artinya bangku yang tinggi seperti seorang wasit. Dia tidak sama dengan pemain. Pemain bertanding tetapi seorang wasit memimpin pertandingan. Itulah ciri-ciri orang yang dimuliakan. Posisinya tinggi. Sebab jika saudara tidak menghargai panggilan Tuhan, saudara akan merasa saudara rendah hati, rendah diri. Tidak berguna, tidak berdampak. Itulah ciri-ciri orang yang tidak mulia. Tetapi setiap orang yang mulia menyadari betul bahwa hidupnya kita adalah biji mata Tuhan. Yang terakhir saudara, yang keempat. Seperti yang tadi dibacakan Lukas Yohanes ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? 2 kali pertanyaan saudaraku. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Artinya apa? Permasalahan, penderitaan, kesulitan, masa depan. Tidak perlu saudara tanya. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk kita. Yang keempat artinya adalah mengetahui kuasa Tuhan lebih besar dari apapun juga. Waktu kemarin gempa saya di atas lantai 4 berasa sekali. Saya bilang, wah gempa ini. Saya langsung japri Pak Eko gempa nih. Langsung Pak Eko kirim dari BMKB ya. Dikirim itu, wah ada gempa betul. Waktu saya dapat gempa, ya nggak kayak orang ini. Karena saya tahu ya, tenang aja. Walaupun takutnya ada. Jadi kalau manusia nggak ada takutnya itu juga aneh. Nggak ada takut juga aneh. Tetapi takut yang dimaksud adalah bukan takut yang berlebihan. Mau keluar rumah takut. Mau kerja takut. Mau kemana-mana takut. Jangan. Saudaraku yang penting sehat. Seperti lausawannya udah sehat hari ini. Saya sudah sehat. Keluarga di sini semua sehat. Puji Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita dalam keadaan sehat. Yang terakhir. Siloam mesti tahu. Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada satupun perkara yang tidak Tuhan kerjakan. Semua sanggup dia kerjakan. Tidak ada satupun masalah yang Tuhan tidak sanggup. Semua Tuhan sanggup melakukannya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Jangan takut, tetaplah percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Dan satu lagi saudaraku, jadilah pelaku firman. Bacalah firman Tuhan terus saudaraku. Dan tetaplah bersandar pada pengharapan kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada ketenangan dan pengharapan. Haleluya. Saudara bersuka cita, saudara siap melakukan firman? 4 poin, jangan lupa saudaraku. Apa aja? Mengetahui rencana Tuhan. Yang kedua, memiliki nilai Kristus. Yang ketiga saudaraku, ini
Iya, yang ketiga adalah, coba saya lihat catatan saya lagi, meresponi panggilan Tuhan. Yang keempat, mengetahui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Bahwa Engkau selalu ada di hati kami. Selalu ada menuntun kami. Selalu ada di pikiran kami. Selalu ada di tempat pekerjaan kami. Di keluarga kami. Dimanapun Tuhan. Engkau selalu hadir. Kami bersyukur Bapa, tuntunlah umat-Mu Siloam. Untuk terus Bapa hidup dengan berpadanan dengan Kristus. Dan kami rindu Bapa. Dalam setiap hidup kami mengetahui rancangan-Mu yang luar biasa itu. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami percaya Bapa, bahwa kami ditentukan, ditetapkan, dan dibenarkan untuk memiliki nilai Kristus. Dan nilai Kristus adalah nilai tertinggi dari apapun juga. Sebab Engkaulah pedoman kami, Engkaulah suri teladan kami. Sebab pribadi Tuhan, tidak ada satupun yang sama dengan Engkau Tuhan. Jika kami meneladani-Mu Tuhan, kami akan semakin mulia Bapa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami juga meresponi panggilan Tuhan. Kami menyadari panggilan Tuhan yang mulia itu dalam hidup kami. Seperti Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pakailah kami untuk menjadi berkat di tempat di mana kami Tuhan tentukan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya yang sembuh hari ini itu pastikan ada kuasa Tuhan yang memulihkan kami. Obat-obatan yang kami pakai dan minum Tuhan adalah sarana kesembuhan. Hamba bersyukur untuk Ciani, hamba berdoa untuk kalau semuanya, hamba bersyukur, hamba juga untuk hamba-Mu juga. Untuk Ruben, untuk semua orang yang sedang dalam kondisi yang terpuruk. Apapun juga yang sedang dialami semua umat-Mu Siloam. Bapa, Engkau tak pernah terlambat untuk menolong. Berkati Tuhan dalam setiap pribadi Siloam Bapa dalam berbagai kesulitan yang mereka alami. Baik masalah keuangan, baik masalah pekerjaan, baik masalah keluarga, baik masalah studi, apapun pergumulan kami, Tuhan kami lebih besar dari apapun juga. Bapak terima kasih, hamba juga berdoa sekali lagi Bapak. Kondisi hari ini, Omikron yang semakin banyak menyebar dan mudah setiap orang tertular. Ajari kami untuk tetap disiplin, untuk bisa membangun kebersamaan kami dengan Kristus, dengan bersama-sama dengan-Mu, dengan sendiri dengan-Mu, dengan membangun hubungan dengan-Mu, lebih dekat, lebih erat lagi. Dan biarlah waktu yang ada ini, kami menyadari bahwa Tuhan mau bersekutu dengan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat Siloam, dan biarlah ajari kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku firman dalam berbagai hal hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Dan biarlah ibadah hari ini Tuhan merupakan berkat berlimpah bagi kami. Karena kami kembali lagi disegarkan, dikuatkan. Dan kami menyadari kami tak perlu lelah dalam hidup ini. Sebab masih ada Tuhan yang maha kuasa bersama dengan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Anak-anak kami, Tuhan pertolongan-Mu luar biasa. Kami berdoa untuk umat ataupun Indonesia yang sedang dalam kondisi hari ini Bapak. Mereka yang sedang ada di rumah sakit, pemulihan, berkati para dokter. Biarlah mereka Tuhan merawat setiap orang yang sedang dalam kondisi terburuk hari ini. Diberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Gereja Tuhan mengambil peran penting untuk berdoa dan bersekutu dengan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, akhirnya kami membawa Siloam dalam tangan-Mu. Berkatilah gereja-Mu Siloam untuk memiliki tentara-tentara Kristus yang kuat, yang mampu melakukan segala sesuatu, berperang untuk Kristus dan mengandalkan Kristus dalam yang ada. Kami berdoa untuk sekali lagi untuk gedung kami Bapak. Berkati, limpahkan, lebarkan ke kanan, ke kiri, ke depan ya Bapak. Sehingga setiap orang jiwa-jiwa Kau kirimkan untuk mereka mengalami Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan mereka makin mencintai Tuhan. Berkati para pemimpin gereja, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semua doa ini. Ajari kami untuk memberikan janji iman kami. Untuk tetap memberikan segala sesuatu yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Untuk dikelola oleh para pemimpin. Untuk semakin lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak.
Akhirnya, seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang melimpah dari sorga. Kuasa yang tak bisa diberikan dunia akan menjadi milik kepunyaanmu. Pengharapan yang pasti dalam Kristus merupakan pengharapan bagi kita semua. Berkat dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib, pertolongan kekuatan dari Roh Kudus yang akan memampukan engkau melihat masa depan yang cerah, indah bersama dengan Tuhan. Terimalah keseluruh berkat-berkat ini bagimu, hai umat Siloam. Dan jali berkatlah dalam hidupmu dimanapun kau berada. Bagi keluargamu, pekerjaanmu, lingkunganmu, dimanapun kau di tempat studimu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Mari buka saudaraku kameranya, kita akan berfoto bersama-sama dengan hitungan sampai ketiga. Siapkan saudaraku, mari senyum. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Selamat hari Minggu memberkati. semua sabar ya. Kita foto dulu ya, kita foto. Kamawar, kurang masuk Kamawar. Isna, ya. Oke, begitu. Siap semua senyum, lihat kamera. 1, 2, senyum. Sekali lagi kata Ruben. Sekali ya. Kamawar mana Kamawar? Kamawar. Ibu. Suruh ngumpul ya. Siap semua. Karena ini akan masuk, belum masuk, Emma belum masuk. Duo ke belakang. Kakak Yohanes sudah, oke. Siap Pak Eko keluarga. 1, 2, senyum. Haleluya. Ini nanti dicetak dan ini akan kita taruh di supaya ada kenangan kita bahwa pandemi kita tetap ibadah. Shalom, selamat hari Minggu semua tuh saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.